Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman di rumah semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya paman. Ya, alhamdulillah paman. Kali ini saya punya kesempatan bikin video lagi. Kali ini saya mau asah pisau chef ya, chef knife dari Waldemar. Ini 8 inch ya, 8 inci ya, chef knife seri Waldemar Optimus ya. Belakangnya seperti ini. The Versatile Professional Kitchen Tool. Oke, kita akan coba asah ini sambil saya jelaskan sedikit tentang progression grid ya. Dan kemarin juga masih ada yang bertanya kepada saya banyak, bahkan ya bang, jelasin lagi dong tentang langkahan grid itu yang cocok seperti apa. Padahal sebelumnya saya sudah pernah bikin video ya, paman bisa scroll di channel saya yang bawah-bawah mungkin dulu tentang manajemen grid. Di situ juga include ya yang namanya termasuk progression grid itu sendiri atau langkahan grid ya. Progression grid itu langkahan grid ya paman. Saya sudah menjelaskan panjang lebar di situ dan langkahan-langkahannya, batu asa apa aja yang cocok, terus pakainya seperti apa, pisau seperti apa, bagaimana gitu-gitu. Panjang sekali penjelasannya di video yang itu. Dan pada saat bikin video itu saya pakai base source-nya adalah buku manualnya Subton ya paman. Sebentar saya ambil seperti ini. Jadi saya nggak asal ngomong ya, saya pakai base, pakai acuan ya, sumber dari ilmunya ada di sini. Ini adalah buku manualnya Subton. Kalau paman beli Subton, ada bungkusnya di luar, ini jangan dibuang ya, mohon dibaca di dalamnya. Di sini ada tentang pengaturan tentang batu asah ya. Treatmentnya maksudnya apa yang boleh apa yang tidak. Misalnya tidak boleh kena air panas, tidak boleh dikipasin kena matahari langsung, tidak boleh kena minyak, macam-macam. Terus di sini juga ada tentang progression grid. Di sini Subton jelasin di sini. Kebetulan ini yang versi tulisan Jepang ya. Paman kalau dapat beberapa seri ada yang tulisan bahasa Inggris. Di sini nanti ada Japanese knife, European knife, Chinese knife, terus ada carving knife, wood carving knife segala macam, termasuk woodworking tools ya. Terus ada deba, ada nanti Gyuto segala macam, bahan karbon, bahan stainless. Di sini ada langkahan gridnya. Pilih grid berapa saja di sini yang tertulis titik-titik-titik ini. Nah, saya kemarin menjelaskan base-nya, source-nya berdasarkan ini. Jadi saya bukan omon-omon ya, maksudnya ngomong tanpa base, tanpa source ilmu yang jelas gitu. Ditambah juga saya menjelaskan beberapa poin yang berdasarkan pengalaman saya. Oke. Saya juga menegaskan pada saat itu adalah jarang sekali dari buku manualnya Subton ini, misalnya pisau deba harus diasah di berapa, pisau Gyuto harus diasah di berapa, pisau stainless harus diasah di grade berapa. Jarang sekali mereka pakai 4, 5 atau 6 grade ya. Mereka itu umumnya pakai 3 grade ataupun maksimal adalah 4 grade. Kecuali untuk pisau-pisau khusus, dalam hal ini mungkin saya jelaskan sedikit tentang white bevel mungkin ya. Kalau di white bevel itu agak repot karena dia berbicara estetikanya panjang. Mungkin dia butuh 5-6 batu, sementara finishingnya juga nanti ada pre-finishing. Setelah finishing pun nanti ada yang namanya macam-macam. Kalau orang Jepang ada yang pakai finger stone segala macam untuk membuat kasuminya lebih tampil, lebih kontras segala macam. Jadi kalau untuk penggunaan pisau-pisau yang lain, paman bisa saya kasih contoh acuannya di buku Subton ini, oke? Mereka umumnya pakai 3 grid. Saya jelasin sedikit nanti kenapa 3 grid atau 4 grid saja, jarang sekali mereka pakai 5 atau 6 grid. Kita nggak jelaskan detail lagi tentang itu ya paman. Yang jelas di situ sudah ada panduannya itu dari Subton ya, profesional whetstone maker di Jepang yang penuh dengan research ya, science dan teknologi di dunia batu asah. Jadi bukan sekedar omon-omon ya. Apa yang dituliskan oleh Subton itu juga bisa kita jadikan panduan. Dan ternyata saya klop dengan bukunya Subton ini. Berdasarkan pengalaman saya juga, saya mengasah jarang sekali pakai yang namanya progression batu, banyak sekali. Minimal, maksimal bahkan ya saya tuh pakai 4 atau 3 yang paling sering saya pakai, seperti di buku Subton. Oke, sekalian saya kasih contoh. Kita buka dulu ini ya sebentar. Saya ambil gunting atau pisau deh. Oke. Kita mau asah pisau Waldemar ini. Kebetulan pisaunya belum dibuka ya paman ya. Saya bukain dulu ya. Kebalik. Mana ini yang? Oke.
Kita coba, kita buka pisau Waldemar ini, kita cek nanti ya. Kita asah di beberapa grade, kita ikutin manajemen grade atau progression grade seperti yang Subton rekomendasikan, seperti yang saya juga sering rekomendasikan dan saya lakukan ya paman ya. Ini Waldemar Optimus ya, 8 inch ya. Oke paman. Nah, umumnya saya kalau pisau baru seperti ini saya selalu cek dulu ya paman ya. Kita cek matanya. Oke, ini sudah cukup halus nampaknya dan tajam kayaknya ya. Biasanya kita cek ya ke, ya lumayan paman, walaupun ada seret sedikit di situ. Ya, rada seret sedikit ya. Di sini juga kita akan asah nanti. Saya pastikan saya mau asah di grade berapa. Oke, saya cerita juga sedikit paman. Biasanya kalau pisau baru saya selalu mulai dari grade paling bawah dalam progression grade. Misalkan pisau saya pisau-pisau tipis seperti ini ya, pisau set, pisau dapur. Itu saya jarang sekali pakai 120 atau 220, itu terlalu kasar menurut saya ya. Itu cocoknya untuk menggerus pisau-pisau yang tebal. Misal pisau outdoor paman yang sudutnya 30 derajat, atau chopping knife paman ya, parang dan lain-lain. Kalau pisau-pisau yang sudutnya tipis 15 derajat, 17 derajat, saya biasanya pakai batu 300 sampai range-nya di 500 ya. Itu alasannya ya paman satu ya. Itu versi saya ya, saya cerita kenapa saya seperti itu. Nah, kali ini saya contohin, saya akan pakai grade 300 membevel ulang sedikit dari pisau ini. Sudah bagus sih bevelnya, saya cuma merubahnya aja nanti dari sini. Oke, nah sambil kita cerita tentang progression grid atau kemajuan grid atau langkahan grid tadi. Dari 300, menurut buku Subton itu kadang-kadang mereka langsung jam ke mediumnya. Jadi batu asa itu dibagi dari 3 bagian paman ya. Yang pertama sudah saya jelasin juga di video saya secara detail. Ini saya cuma menyingkatnya saja ya. Grid kasar ya, atau coarse grid, grid medium ya, medium grid, sama yang fine gridnya. Si fine gridnya juga pilihan nanti paman, bisa ya cuma sekedar di medium fine 3000, atau mau tesnya di 5000, sama mau diasah lagi suka tes yang lebih halus atau segala macam di 8000, 10000 ya silakan, itu bebas-bebas saja. Hanya saja dari 3 bagian itu, batu kasar, batu medium, dan batu halus. Nah, batu kasar seperti ini umumnya kita untuk membevel ulang atau membenarkan, atau kayak gini, kalau status saya yang baru selalu saya kembalikan ke sini supaya saya mudah ya pergerakannya, mengikuti pergerakan saya, bevelnya, terus saya naik ke 1000, baru saya lanjutkan ke batu finishing yang lainnya. Jadi kita mulai dari coarse grade, habis itu medium, sama finishing. Jadi kita nggak punya banyak batu, nggak perlu paman. Misalkan ada yang nanya kemarin, bang, habis dari 300 boleh nggak ke 600, boleh nggak ke 800, baru ke 1000, sampai 4 batu di tahap bawah aja, belum dari medium ke finishingnya, sehingga nanti membutuhkan 10 batu atau 6 batu, 8 batu. Oh, saya jawab nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Ini batu sintetik ya paman, hasilnya sangat-sangat maksimal ya. Yang kita bicarakan ini batu sintetik ya. Jadi habis dari 300 misalkan saya langsung jam ke 1000. Kebiasaan saya seperti itu. Atau dari ya macam-macam, tergantung 1500 ke 2000. Karena apa? Itu untuk mencapai gergesnya atau hasil tajam yang enak ya. Karena apa, nanti hasil guratan itu sangat pengaruh ya paman. Seperti kalau paman pengen lihat detail penjelasannya tentang itu di video saya yang saya bilang ya paman, silakan scroll di bawah. Batu 1000 ini sekalipun habis dari 300 itu akan sangat mudah menggerus bekas 300-nya. Jadi bekas 300 itu akan sangat mudah hilang di batu 1000-nya. Paling 5 menit selesai atau beberapa menit selesai. Jadi jangan sampai paman-paman wasting money ya, membuang uang beli batu 300, 400, 600, 800, 1000, dan prosesnya juga jadi buang-buang waktu. Jadi buang uang, buang waktu, hasilnya sama aja. Yang beda itu nanti cuma polesnya saja gitu. Karena ketajaman itu ya umumnya memang ada karakternya paman. Kita mau cari buat apa? Kebetulan kita cari buat dapur ya, yang masih ada gergasnya enak, sehingga nanti motong ayam nggak licin, motong tomat nggak licin, motong apa nggak licin. Nah, makanya langkahan grid itu penting. Paman bisa lihat lagi, silakan cek video saya sebelumnya tentang progression grid, tentang manajemen grid. Jadi kalau saya pribadi, saya pakai 300 misalnya, dalam hal ini saya pakai 1000,
Terus saya langsung finishing di 5.000, 6.000 atau 3.000 atau 8.000, nanti silakan kita ngikutin aja. Oke paman ya, saya kira singkat aja dan semua itu sebenarnya ada alasannya. Dan nggak penting paman, jujur saja paman banyak-banyakin grid, misalkan di bawah dari 300, 400, 600, 800, 1000 itu sangat-sangat nggak manfaat ya. Buang waktu, buang uang untuk mengkolek banyak batu, kecuali paman punya pisau-pisau tertentu, atau ya memang sengaja hari ini prakteknya 300 langsung ke 1000, besok-besok prakteknya batu 600 langsung ke 2000, ya batu 800 3000 gitu, seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam setiap kali melakukan pisau apapun paman asah sepadat mungkin, misalkan 200, 400, 600, 800, paman penuhin seperti itu sama sekali nggak perlu. Itu waste ya bagi saya ya, sebuah penyanyian ya. Sama di buku Subton tadi nggak ada petunjuknya seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Saya cek dulu videonya paman, kita langsung asah pisau ini di grid 300 nya apa ini ya, King ya, merek King. Oke, saya paman, saya mulai ya. Bismillah, saya gerus bevelnya, saya tentukan sudutnya. Ini saya mereshape kembali, mereshape bevelnya dari bawaan pabrik, kita bentuk sesuai nanti bentukan kita. Ini di batu kasarnya ya, coarse. Oke, seperti paman lihat ini sudah ada gram-gram hitamnya. Batunya agak susah memang lihatnya, warna abu-abu, tapi sangat abrasif ini batu King. Dari 300 kita nggak usah isi paman, nggak usah isi 400, 600, 800, nanti sampai 1000, belum 1000-nya isi 2000, isi 3000, isi 5000, isi 8000, banyak-banyak, langsung jam aja, dan itu pun hasilnya akan sangat-sangat bagus nantinya, insya Allah ya. Nah, kita bentuk bevelnya, kita pakai grid 300 itu, kita sesuaikan ya. Ini untuk mereshape bevel, membentuk bevel atau beveling. Saya bentuk ulang, saya gerus ulang ya bevelnya. Pada saat ini paman bisa pakai tekanan bebas ya, paman gerus saja yang jelas, tapi tekanan itu jangan sampai mempengaruhi konsistensi paman ya. Kalau paman pengen buru-buru, pengen cepat ya silakan, mau digerus sekencang-kencangnya silakan, tapi hati-hati aja, jangan sampai membuang terlalu banyak besi, sama jangan sampai membuat pisaunya jadi baret, dan jangan sampai mengganggu ya gerakan konsisten kita, karena kita pengen bevelnya rapih ya paman. Oke, saya cek dulu ya. Ini sudah banyak gram hitamnya. Saya cek apakah sudah menciptakan bur. Ya sudah paman ya, nampaknya 2 kali lagi. Saya gerus, baru kita pindah ke sebelahnya ya. Suaranya kasar ya paman, karena ini adalah batu kasar. Oke, sudah terjadi bur dari ujung ke ujung. Kita pindah ke sebelahnya paman. Oke, saya pakai tangan kiri ya. Kita cek seperti itu sudutnya. Saya lanjutkan sebelah sini. Ya, tadi saya jelaskan sedikit tentang progression grid itu ya paman. Jadi kenapa ini penting juga, itu akan pengaruh ke hasil juga paman. Di beberapa baja ya, nanti paman bisa research atau apa ya, jatuhnya praktikin, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Yang paman isi padat sama yang paman isi jarang dan segala macam, itu akan sangat berpengaruh. Yang jelas apa yang saya bicarakan ini disupport sama
bukunya Subton itu ya. Karena apa? Subton itu ngeluarin 120, 300 misalnya ya. Grade-grade itu 1000, 1500, ada yang 2000. Kadang-kadang orang jadi bingung, man, berarti saya harus punya 1000, harus punya 1500, harus punya 5000. Ya enggak, dari 1000 bisa aja jam ke 1500. Itu ada penggunaannya masing-masing, cocoknya untuk pisau apa enggak saya jelasin ya detailnya. Jadi kita nggak perlu punya 1000, punya 1500, punya 2000, atau kalau ada grid bawahnya ada 120, 220, terus 300, kita nggak perlu misalkan pakai harus punya 120, 220, 300, nggak perlu, kecuali kita punya pisau yang berbeda dalam penggunaan dan tujuan yang berbeda ya, jenis-jenis pisau. Jadi mereka mengeluarkan batu itu cocok-cocokan untuk pisaunya juga ya, untuk anatominya, bahannya dan lain-lain. Bahkan ada batu yang cocok untuk stainless. Kayak King ngeluar seri stainless namanya King Neo, itu dikhususkan untuk baja-baja stainless, terutama stainless modern yang keras-keras ya. Jadi ada yang cocok untuk karbon. Jadi pada prinsipnya semua itu berbeda ya paman. Nggak harus juga kita memiliki semuanya, kecuali kita pengkolek, penghobi seperti saya hampir punya semuanya, bahkan maksudnya mencoba semuanya karena saya haus akan ilmunya dan kebetulan pisau saya banyak, jadi saya suka mempraktik itu dan saya baca manualnya Subton, saya baca di website luar negeri, review asa, saya baca versi orang Jepang, saya trial dan error untuk mensupport apa yang saya baca itu apakah benar ya, saya buktikan juga. Biasanya seperti itu kalau saya. Kita balik ke sebelahnya paman, kita sambil cerita ya, asanya agak santai. Ini sudah terjadi bor lagi, bor balik. Saya sudah mulai mengurangi tekanan pada saat ini ya paman ya. Kita nggak lama di batu 300-nya ini insya Allah apa ya, bevelnya sudah ter-reshape kembali sesuai sama gerakan tangan saya. Oke, saya balik lagi ke sebelahnya. Oke, saya cek dulu ya paman ya, seperti apa hasilnya. Ingat ya, teorinya LDR, lihat, dengar, rasa. Jangan hanya digosrek terus, tapi dilihat, habis itu didengar, dirasakan, segala macam ya paman. Mantap. Alhamdulillah ini insya Allah dia sudah ketemu matanya. Kita sebelah sini halusin lagi sedikit. Kita akan segera pindah ke batu medium ya paman ya. Sudah halus, saya haluskan ya paman ya. Saya coba patahkan burnya di grid 300 ini. Kita cek nanti hasilnya di grid 300 seperti apa. Ini saya membevel ulang, menggerus ulang ya. Saya haluskan. Oke, kita bersihin dulu pisaunya dari gram besi sama gram batu. Kita coba finishing di grade 300 paman. Kita finishing sedikit, pelan-pelan saja pada tahap ini, sambil kita rasakan ya. Lihat, dengar, rasa ya rumusnya ya. Ingat LDR, rumus dalam mengasah itu versi saya rumusnya adalah LDR. Karena apa? Waktu kita menggerus, kita cek dulu. Kalau kita cek sudah cocok, wah bevelnya lebarnya udah cocok, oh iya udah pas, ya udah kita lanjutin. Kalau belum pas masih bisa kita rubah. Maka pentingnya dengan melihat, mendengar juga sama. Waktu kita gerus seperti ini, kita tahu oh sudah semakin halus, sudah terjadi perubahan grid. Misalkan kita pada saat ini grid 1000, sebelumnya grid 400. Oh sekarang kayaknya sudah berubah menjadi grid 1000.
Guratan grit 400-nya sudah hilang. Jadi mendengar juga itu penting, merasakan, kita rasakan bornya kiri kanan. Oh iya, kita tahu ini udah hilang, ini udah patah, ini masih berbelok ke sini, atau merasakan di kuku, di rambut, atau di apa saja boleh, silakan. Itu bagian penting dalam kita mengasah. Jadi rumusnya adalah LDR, lihat, dengar, rasa. Jangan pernah mengabaikan LDR itu, Paman. Oke, insya Allah ini sudah ketemu, bahkan sudah tajam ya ini, insya Allah pisaunya. Kita patahkan burnya di atas batu, kita haluskan juga, kita coba edge leading beberapa kali, edge trailing ya maksudnya. Ya oke, insya Allah ini sudah sangat tajam ya, Paman ya. Nah di sini masih ada sedikit ya, ini saya rasakan itu ya, masih ada sedikit saja seperti itu, burnya yang belok ya, itu masih ada ya, sedikit sekali. Saya patahkan dulu. Maaf. Oke, kita cek, Paman. Insya Allah ini sudah tajam. Nah, di grid, habis dari grid 300, seperti saya bilang, saya biasanya langsung jam ke grid 1000 ya, Paman. Kita ambil dulu batu 1000-nya. Ini grid 300-nya ini sudah tajam ya biasanya, Paman. Tuh, sudah sangat tajam. Bahkan ini masih basah ya. Enggak saya lap tadi. Ini masih basah aja, sudah sangat tajam. Coba kita lap dulu sebentar, kita cek hasilnya ya. Di grid 300 biasanya sudah sangat-sangat tajam juga. Bahkan untuk beberapa orang, saya di grid 300 itu dipakai di dapur itu udah tajam sekali. Pada takut makainya. Karena apa? Kalau kita matanya ketemu benar-benar itu sangat tajam juga di grid 300 ya. Grid 300 kita asah tadi pisau Waldemar ini ya, kita lap, kita cek hasilnya ya, Paman ya. Bisa pola dia, Paman ya. Bahkan saya pernah bikin video grid 300-nya bisa slice tisu ya, Paman. Di video live asah saya itu sangat tajam sekali. Cukup ya di grid 300. Kita coba lanjut ke 1000. Nah, saya nggak isi, saya pakai Sapton Rockstar. Saya nggak isi 600, 800, enggak, saya langsung jam ke 1000 ya. Itu termasuk dalam teori, saya langsung ya, Paman, biar cepat, ini udah sore, langsung masuk dalam teori progression grid dan management grid ya. Jadi kita nggak waste ya, nggak perlu punya banyak batu, nggak perlu ngelangkah banyak-banyak merapatkan batu gitu, pakai 300, 400, 600, 800, 1000, waktu juga jadi nggak terbuang banyak, dan hasilnya sama aja, Paman. Bahkan yang begini lebih enak hasilnya, nggak licin, greges dia. Karena tujuan dari melangkah grid itu juga mencocokkan karakter mata yang kita punya. Kalau di pisau kayu, pisau raut, pisau carving, woodworking, Paman justru nggak apa-apa padat-padat, karena itu untuk push dan untuk pull pakainya, atau untuk untuk swing. Jadi pisau itu peruntukan matanya, karakternya itu beda-beda. Pisau yang iris, kita butuh daya irisnya, kita butuh mata yang secara mikroskopik itu masih bergerigi, sehingga dia punya kemampuan mengiris yang licin seperti itu, menangkap gitu, menancap di tisu, di tomat ya, di kulit ya, sapi, daging, ayam, dan lain-lain, lemak. Kalau cuma gerges itu ada karakternya, maksudnya ada levelnya juga ya, Paman. Kasar sekali gitu ya, yang masih lembut. Maka kayak kita demo-demo slice tisu juga, itu kita cari gerges yang sampai level halusnya gitu. Untuk slice kertas cukup gerges-gerges seperti ini, kertas gulung, plastik, itu untuk mengetahui tingkat gergesnya sampai di mana. Untuk pisau-pisau kayu, kita nggak apa-apa sehalus mungkin, karena untuk penggunaan push dan pull itu juga karakter mata yang kita butuhkan itu berbeda. Kalau di pisau kayu ya, semakin halus, semakin nggak ada gergesnya, dia akan semakin
lama tumpul seperti itu paman. Oke, saya pindah ke sebelahnya. Ini di grid 1000, nanti kita cek ketajamannya seperti apa ya paman. Masya Allah, sudah lengket sekali, sudah menjambak rasanya di kuku saya ya. Oke, saya coba beberapa kali lagi, masih di grid 1000 ya, pisau Waldemar ini. Saya pakai tekanan yang santai saja ya paman, nggak banyak menekan. Ini kebetulan batunya sangat abrasif ya, dicolek aja langsung hitam, apalagi ke baja-baja pisau murah seperti ini. Oke, saya balik ke sebelahnya paman. Ini sedikit lagi, sudah sangat tajam insya Allah. Ini mungkin maksimal sudah tajamnya di 1000 juga, kalau kita bisa ngasahnya pisau-pisau seperti ini. Nggak perlu kita pakai, kadang-kadang nggak perlu grade tinggi malah. Itu grade tinggi itu cuma taste atau selera aja. Nanti saya insya Allah akan bikin video penjelasan tentang itu ya paman ya. Bagaimana maksudnya, video tentang di grade berapa sih kita harusnya meraih tajam. Insya Allah nanti saya bikin sesi khusus tentang itu. Walaupun sebelum-sebelumnya mungkin paman-paman yang nyimak saya sudah lama, sudah tahu ya, saya sudah pernah ngobrolin. Kebetulan saya ini banyak crowd baru sekarang, jadi saya akan jelasin terus-terus ya. Kita balik lagi ke sebelah sini. Insya Allah ini sudah sangat halus dari rasanya, saya tahu ya. Ingat, lihat, dengar, rasa, mantap. Masya Allah, sangat lengket ya paman ya. Oke, sekarang saya bersihin dulu besinya, batunya. Kita lanjutin lagi sedikit lagi paman, pakai batu 1000-nya, biar jadi sangat-sangat maksimal hasilnya. Oke, sebelah sini lagi. Saya pelankan saja tekanannya. Saya cuma menghaluskan matanya di sini. Masya Allah, sudah sangat halus ya. Kita haluskan lagi sedikit. Kita cek lagi paman. Insya Allah ini sudah sangat-sangat tajam ya paman. Sekali lagi kita akan melakukan balik. Habis itu kita selesaikan, kita finish. Oke, sekarang saya haluskan lagi sedikit lagi. Masya Allah, sangat halus ya paman. Yuk kita finishing paman. Saya coba finishing dengan edge leading beberapa kali ya, seperti biasa. Kita finishing edge leading beberapa kali ya. Kita bolak-balik ya paman ya. Insya Allah ini pisaunya sudah sangat halus dan tajam. Kita balik ke sebelah sini paman. Oke, kita balik lagi beberapa kali lagi sebelah sini. Nanti kita cek hasilnya, ketajamannya seperti apa ya. Oke, kita bolak-balik paman.
Saya cek dulu ya. Jangan lupa lihat, dengar, rasa. Alhamdulillah ini paman sudah sangat halus. Kita coba beberapa kali lagi. Kita benar-benar haluskan ya. Jadi enak ketajamannya. Oke, saya rasa cukup. Saya akan coba edge drilling beberapa kali ya pamannya, seperti itu kira-kira. Saya cari sudutnya ya. Oke. Oke, kita coba seperti ini beberapa kali. Oke, kita cek habis ini ketajamannya seperti apa ya paman ya. Insya Allah ini sudah sangat-sangat halus dan tajam. Nah, oke. Kita bungkus paman. Kita dari grade 300 kita langsung jam ke 1000 ya. Ini masih ada minyak pisaunya, kayaknya dari barunya. Saya bersihkan dulu. Saya stropping sedikit di celemek saya ya, seperti biasa. Kita deburring, ini namanya lembut-lembut saja, berat pisaunya saja ya, nggak usah ditekan banyak-banyak. Yuk paman, kita cek ketajamannya. Kita lap dulu, pastikan bagian handle juga benar-benar kering ya paman ya. Oke, bismillah, kita cek ketajaman pisau Waldemar ini diasah di Subton Rockstar 1000. Masya Allah, sangat-sangat tajam ya. Sebentar, ini masih ada basah kayaknya sedikit. Oke, seperti itu paman ya. Jadi dia sangat tajam sekali. Sangat-sangat tajam sekali. Sudah lebih dari cukup ini. Aduh, maaf. Dut, nggak kena. Sangat-sangat tajam sekali ya. Kelewatan saya di sini ya paman ya. Oke, sangat tajam. Kita bisa pola ke bawah seperti itu paman. Ya. Saya pindahin dulu. Sebentar saya ambil tisu ya paman ya. Saya cari tisunya dulu ya. Tisu saya masih ada nggak? Waduh. Pokoknya tisunya habis nih. Bentar. Itu satu. Nah, ini sisa selembar. Sebentar. Kita cek. Sebelum kita cek di tisu, kita pastikan benar-benar kering dulu ya. Insya Allah ini tajamnya sudah maksimal. Insya Allah ini bisa ke tisu ya paman. Ini ke tomat enak banget ini kalau tajam-tajam grade 1000 ini ya. Ke ayam juga dia nggak perlu grade-grade tinggi ya. Ke timun, ke anggur. Kalau kita mengasah itu kuncinya menemukan matanya dengan benar dan matanya lurus, itu insya Allah tajamnya maksimal. Jadi bukan hanya permasalahan grip ya. Kas kemarin aja deh. Mana nih? Coba. Sebentar, masih ada di meja ini. Nah ini yang sudah robek-robek ya paman ya. Kita coba ke sini. Bismillah. Semoga hasilnya sudah bisa slice tisu ya paman ya. Ini kenapa nih tisunya? Ntar saya benerin dulu paman. Ini di grade 1000 Subton Rockstar ya terakhir tadi. Jadi saya nggak naik grade. Ini harus saya tutup dulu ya. Sangat mengganggu ya. Kita coba apakah dia sudah bisa slice tisu. Masya Allah sudah sangat mantap ya paman ya. Dia slice tisunya seperti itu lembut ya. Ini nggak saya tekan ya. Masya Allah sampai ujung ya paman ya. Sangat tajam sekali. Ini hasil potongannya. Paman bisa lihat ya. Hasil potongannya juga sangat rapih ya. Jadi di grade 1000 insya Allah kalau kita ngasahnya dengan benar juga itu. Saya tutup dulu bagian heelnya.
insya Allah sudah sangat tajam ya paman ya, tuh seperti itu. Dia sudah ngebelah paman. Wah, sangat tajam. Ini tisunya pendek ya, jadi saya tes pelan-pelan aja. Sangat-sangat tajam. Kita coba ini bekas belahan yang ini. Paman bisa lihat dari atas mungkin ya. Ya kalau dia sudah tajam, dia langsung menancap dan menarik seperti itu ya paman tuh. Sangat-sangat tajam ya. Saya pelan aja. Saya cuma ngikutin garisnya aja, oke? Di kertas juga sangat smooth. Masya Allah. Sangat-sangat smooth paman. Saya coba di plastik deh. Masih ada nggak nih plastik? Nih masih ada. Jadi saya belum beli lagi ya plastiknya paman. Saya kehabisan plastik dan tisu buat tes ya. Kita cek sebentar aja di plastik. Masya Allah, enak bener, sudah lembut. Kita coba ke plastik kresek. Nah ini bekas saya demo kemarin. Plastik kresek yang lembut ini. Kita cek paman, apakah dia menancap dengan lembut ya. Biasanya sangat lembut sekali kalau sudah tajam. Masya Allah, lembut tanpa hambatan ya paman ya, rasanya seperti itu. Cek lagi plastik yang ini, kresek bekas belanjaan ya. Sangat halus paman, lembut. Itu nggak saya tekan ya, kita cuma tes daya tancapnya saja. Seperti ini juga. Insya Allah kalau dia sudah sangat halus, sangat tajam, dia akan menancap tuh paman ke dalam plastiknya, juga akan sangat halus rasanya. Sudah ngebelah. Ya oke paman, nggak perlu kita demo macam-macam lagi. Alhamdulillah ini pisaunya sudah tajam. Nah, saya simpulkan ya sedikit ya paman. Tadi saya bilang cerita tentang manajemen grid, progression grid khususnya ya. Ini saya kebetulan stopnya di 1000 kali ini. Paman bisa lanjutkan lagi misalkan di grid 6000. Ya, misal kayak King ini, atau paman bisa lanjutkan lagi kalau masih kurang puas dengan hasilnya pakai kayak batu-batu alam, kayak Goldfish ini yang kisaran grid 5000, atau batu Bogor yang seperti ini yang kisaran gridnya ya 5 sampai 8000 katanya ya. Jadi itu masalah selera aja. Kalau tajam sih insya Allah paman bisa raih tajam di grid mana aja. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa tajam itu di grid 400 sudah tajam, 1000 sudah tajam, 6000 tajam. Cuma karakter tajamnya tentu berbeda karena semakin halus, semakin padat guratannya, guratan gridnya di bilah kita itu akan semakin halus tentu saja. Cuma tajam ada levelnya. Jadi berbicara tentang manajemen grid, saya jarang sekali pakai batu melebihi 4 ya. Maksimum saya pakainya 4. Yang paling sering saya pakai adalah 3, sama seperti yang direkomendasiin sama buku Subton. Jadi itu cerita saya atau sharing saya tentang progression grid atau kemajuan grid atau ya progress grid ya paman. Kalau paman mau ikutin silakan, mau praktek-praktek tentang ini silakan. Jadi saya cuma pakai 300, 1000 langsung jam. Mau ke 8000 juga boleh, jamnya 1000 nggak masalah paman. Paman bisa praktekin. Di 5000 nanti paman akan ketemu sendiri, dapat ilmu sendiri nanti kayak gimana sih karakternya. Dari 1000 ke 3000 juga boleh seperti itu. Silakan saja dipraktekin. Yang jelas berdasarkan source yang saya baca atau sekalipun berdasarkan praktik saya, ini tuh sangat-sangat jatuhnya maksimal. Jadi kita tidak waste juga, kita tidak perlu banyak grid untuk mencapaikan hasil yang justru sesuai sama keinginan kita dan bahkan perfect hasilnya gitu. Kita nggak perlu banyak tools, nggak perlu banyak batu asa. Dengan 3 batu asa, 4 batu asa aja hasilnya sudah maksimal. Kalau paman mau dengar penjelasan lebih lanjutnya lagi, silakan tonton video saya tentang manajemen grid ya. Scroll di bawah ya paman, dulu saya pernah bikin tahun kemarin kalau nggak salah. Silakan nanti disimak penjelasannya lebih lengkapnya. Di sini saya hanya sambil praktek ya. Oke, dari 300 tadi kita ke 1000, hasilnya sudah tajam ini. Dari 1000 ke 6000 insya Allah atau ke 8000 akan semakin halus, semakin gigit, semakin tajam. Oke paman, sampai ketemu lagi nanti dalam review-review asa selanjutnya bersama saya Paman Asabilah. Ya ini ya yang kita asah ya. Ini bilanya masih berminyak, masih lengket kayaknya dari pabrik tadi, nggak kita hilangin ya. Alhamdulillah nggak ada baret-baret juga ya paman ya. Nanti saya lap lagi bersih-bersih. Ini hanya kotoran saja menempel. Oke paman, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.